Halo Sobat Worldstar News, informasi terbaru kali ini terkait dengan isu pengalihan status P3K ke PNS secara nasional. Lalu bagaimana, kapan dan waktunya yang paling cepat akan terlaksana di tahun depan atau di tahun 2026. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkap. Tahun depan P3K berpeluang diangkat jadi PNS, DPR jelaskan soal wacananya. Informasi yang terbit baru hari ini ya dari tribunjatim.com. Kabar gembira untuk P3K, kini ada wacana peralihan status P3K menjadi PNS atau revisi untuk UU ASN nomor 20 tahun 2023. Ada wacananya berkembang soal ini, tetapi datanya memang belum secara formal dalam bentuk draft, ujar Kosin dalam keterangannya Jumat 31 Oktober 2025. Namun Komisi 2 disebut saat menampung aspirasi berbagai pihak dalam rumusan draft revisi UU ASN, termasuk aspirasi mengenai peralihan status P3K menjadi PNS. Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draft, tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang kemuka. Tentu DPR akan menampung berbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat, ujar Kosin melansir dari kompas.com. Terkait dengan aspirasi mengenai peralihan status P3K menjadi PNS ini nanti akan endingnya ataupun boomingnya itu akan di tanggal 13 Desember tahun 2025 ya. Tentunya itu dalam acara Silatnas P3K seluruh nasional atau seluruh Indonesia. Kosin melanjutkan revisi UASN sendiri sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Namun ingat, 2025 tersisa 2 bulan lagi, revisi UASN kemungkinan besar baru bisa dimulai pembahasannya pada 2026. RUASN memang masuk dalam prolegnas prioritas 2025 ini, namun dengan sisa waktu 2 bulan di tahun 2025 ini, di atas kertas pembahasan RUASN tidak dimungkinkan dilakukan pada tahun 2025 ini, kata Kosin. Badan Keahlian DPR, kata Kosin, masih melakukan pendalaman terkait draft revisi UASN. Salah satu poin penting lain yang didalami adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 121 PUU 22 2024. Putusan MK tersebut memerintahkan pembentukan lembaga independen yang mengawasi sistem merit dengan batasan waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Karena itu, putusan MK ini menjadi bagian penting dalam perumusan pembahasan perubahan UASN kelak, ujar Politi PKB itu. Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Reni Astuti menyampaikan soal kemungkinan P3K diangkat menjadi PNS. Kemungkinan tersebut bisa diatur dalam revisi UU ASN. Kalau memang secara kajian, baik ya secara yuridis, sosiologis, maupun kemampuan fiskal negara memungkinkan. Bukan tidak mungkin P3K secara bertahap bisa diangkat menjadi PNS. Secara ini dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 14 Oktober 2025. Jadi di sini ya sahabat-sahabat, kemampuan fiskal negara memungkinkan. Bukan tidak mungkin P3K secara bertahap bisa diangkat menjadi PNS. Jadi akan ada kemungkinan tidak bareng ya sahabat-sahabat, namun secara bertahap P3K diangkat menjadi PNS. Dan itu nanti kan ada aturan syarat-syaratnya apa saja yang bisa diangkat menjadi P3K menjadi PNS terlebih dahulu. Saat ini Reni masih melihat ada perbedaan hak keuangan hingga kesejahteraan yang diterima PNS dan P3K atau dualisme ASN. Padahal PNS maupun P3K merupakan sama-sama memiliki kontribusi besar dalam hal pelayanan publik di berbagai sektor. Saya mendengar ada guru yang sudah lama mengabdi dari honorer kemudian menjadi P3K tapi mendapatkan pijakan kesejahteraan yang tidak sama. Misalnya tunjangan kinerja tidak bisa 100%, ujar Reni. Oleh karena itu revisi UASN menjadi penting dalam menyusun kesetaraan soal kesejahteraan bagi PNS dan P3K. Kalau pemerintah mampu, tentu kami mendorong agar P3K bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan mungkin diangkat menjadi PNS secara bertahap, ujar Reni. Jadi ini kemungkinan besar bisa terlaksana di tahun depan ya sahabat-sahabat, atau paling cepat di tahun 2026. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bahwasanya dari berbagai pihak juga sangat mendukung untuk peralihan status P3K ke PNS namun secara bertahap. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.